Halo, dan selamat datang kembali. Nah, materi yang Anda kirimkan ini, jujur aja ya, kelihatannya teknis banget. Haha, iya, betul. Ada pedoman implementasi rumah sakit yang tebal, terus ada dokumentasi teknis dari platform Satu Sehat. Intinya kan satu ya, kita akan bedah tuntas soal Snowmed City. Misi kita hari ini, kita coba bikin sederhana. Gimana sih sebuah kamus digital raksasa ini mengubah total cara data kesehatan kita dicatat? Dan dibagikan juga tentunya. Tapi kita coba pahami tanpa harus jadi ahli Wah, IT gitu. tepat sekali. Dan ini penting banget ditekankan di awal. Ini bukan sekedar update software biasa, bukan. Ini perubahan yang fundamental. Fundamental ya? Iya, ini soal mengubah cara dokter, perawat, apoteker, pokoknya semua nakes berkomunikasi satu sama lain secara digital. Coba bayangkan gini deh, kita lagi menciptakan satu bahasa universal untuk semua vaskes di Indonesia. Bahasa universal? Betul, dari puskesmas di pelosok sampai rumah sakit rujukan paling canggih di ibu kota. Dan semuanya itu nanti terhubung ke satu platform, Satu Sehat. Oke, bahasa universal. Kedengarannya ambisius banget sih, tapi supaya kita semua paham kenapa ini penting, kita harus lihat dulu masalah awalnya kan? Harus. Di pedoman yang Anda kirim itu, ada cerita menarik soal dokter Sarah. Dia mendiagnosis pasien dengan radang paru-paru. Istilah yang umum banget kita dengar lah. Sangat umum. Tapi masalahnya, pas pasien ini dirujuk ke rumah sakit lain, istilah radang paru-paru ini artinya jadi liar. Nah, itu dia masalahnya. Ambiguitas. Ada dokter yang mikir ini pneumonia karena bakteri, yang lain mikir mungkin bronkopneumonia, atau bahkan cuma bronkitis biasa. Dan salah paham kayak gitu di dunia medis, akibatnya bisa fatal kan? Beda diagnosis, ya beda penanganannya. Tentu. Disinilah SNOMED City ini masuk. Tujuannya buat menertibkan semua itu. Pada dasarnya, ini adalah kamus istilah klinis paling lengkap di dunia, yang sekarang diadopsi Kemenkes buat menghilangkan ambiguitas tadi. Paling lengkap sedunia, ya? Betul. Cakupannya itu gila-gilaan. Dari diagnosis, gejala, nama tindakan operasi, bagian-bagian tubuh, semua jenis obat. Bahkan sampai hal-hal kayak konteks sosial ekonomi pasien pun ada kodenya. Oke, saya coba pahami strukturnya ya. Katanya ada 3 komponen dasar nih. Yang pertama itu konsep. Betul. Konsep. Jadi ini kayak setiap ide medis lah. Misalnya penyakit pneumonia atau tindakan operasi usus buntu. Itu semua dikasih semacam nomor KTP unik gitu ya. Tepat. Nomor 18 digit, namanya SCTID. Persis. Itu NIK digitalnya lah, untuk setiap kondisi dan tindakan medis. Jadi di seluruh dunia, kode untuk pneumonia ya cuma satu itu aja. 233604007. Cuma satu itu, dimanapun Anda berada, kodenya tetap sama. Wow, oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada deskripsi. Betul. Deskripsi. Nah, setiap konsep tadi itu punya beberapa nama panggilan. Nama panggilan maksudnya. Jadi ada nama yang super resmi dan teknis. Untuk pneumonia itu, misalnya pneumonia disorder. Tapi ada juga nama-nama lain yang lebih kita kenal, kayak radang paru-paru atau infeksi paru. Oh, jadi di sinonimnya juga masuk. Tepat. Ini yang bikin sistemnya jadi pinter. Dokter bisa ngetik pakai istilah mana aja, sistem tetap tahu yang dimaksud itu konsep yang sama. Jadi fleksibel ya. Nah, katanya komponen ketiga ini yang paling ajaib nih, namanya hubungan. Ini maksudnya gimana sih? Nah, ini bagian yang menurut saya paling mind-blowing. SNOMED City ini bukan sekedar daftar istilah. Dia ngerti hubungan antar istilah itu. Ngerti hubungan. Ya, coba jangan bayangkan ini kayak kamus biasa. Tapi bayangkan ini kayak Google Maps untuk data medis. Google Maps untuk data medis, oke. Sistemnya tahu jalan dari satu konsep ke konsep lain. Misalnya, sistemnya tahu kalau appendiktomi atau operasi usus buntu itu adalah sebuah prosedur bedah. Dan dia juga tahu kalau lokasi prosedurnya itu ada di struktur appendix. Wah, jadi komputernya bisa berpikir kayak dokter ya, bukan cuma nyimpen kata-kata, dia paham konteksnya. Keren. Persis. Jaringan pengetahuan inilah yang bikin komputer bisa menganalisis data medis dengan jauh lebih dalam.
Ini bukan cuma daftar, tapi sebuah otak digital yang isinya relasi-relasi medis. Oke, konsepnya mulai kebayang. Sekarang kita coba bawa ke lantai rumah sakit ya. Gimana sih ini dipakainya sehari-hari? Pasien datang, ketemu dokter, diperiksa. Terus dokter mau catat hasilnya di komputer. Mereka buka apa? Mereka akan buka yang namanya SIM-RS, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. SIM-RS, oke? Anggap aja ini sistem operasinya rumah sakit. Semua data pasien, dari pendaftaran, hasil lab, resep obat, sampai tagihan, semua dicatat di situ. Nah, disinilah perubahannya terjadi. Gimana perubahannya? Dulu, dokter mungkin cuma ngetik bebas aja. Pasien mengeluh nyeri di dada. Selesai. Sekarang, saat dokter ngetik nyeri dada, di kolom diagnosis, SIM-RS yang sudah terintegrasi SNOMED CT akan langsung munculin pilihan. Oh, ada rekomendasinya gitu? Betul. Misalnya, muncul pilihan chest pain 29857.009. Dokter tinggal klik dan pilih kode yang paling sesuai. Jadi datanya langsung terstruktur sejak awal ya? Nggak ada lagi interpretasi macam-macam. Setelah kodenya dipilih, terus datanya lari kemana? Nah, disinilah keajaiban integrasinya. Data yang sudah rapi dengan kode SNOMED CT itu secara otomatis dan aman mengalir ke wadah besarnya, yaitu platform Satu Sehat milik Kemenkes. Tunggu dulu, sebentar. Saya jadi kepikiran nih. Silakan. Dulu kan kita udah punya sistem kode lain ya, yang namanya ICD-10. Betul. Untuk BPJS biasanya. Nah, itu dia. Buat klaim BPJS, kenapa sekarang harus ada lagi yang baru, SNOMED CT ini? Apa nggak malah bikin kerjaan dokter jadi double? Jadi rumit? Itu pertanyaan yang bagus banget, dan ini sering banget ditanyain di lapangan. Jawabannya, keduanya itu punya peran yang beda. Jadi mereka nggak saling menggantikan. Oke, perannya beda gimana? Coba bayangin gini deh. SNOMED CT itu ibarat novel. Novel? Iya, novel. Dia nyatet semua detail cerita klinis pasien. Kaya banget, spesifik banget. Misalnya tadi, pasien pneumonia. Nah, dengan SNOMED CT, kita bisa catat ini penyebabnya bakteri apa, infeksinya di paru-paru sebelah mana, separah apa. Detil sekali. Ah, oke. Jadi SNOMED CT itu buat detail klinisnya, terus ICD-10. Nah, ICD-10 itu ibarat judul beritanya, headline-nya. Headline-nya, oke. Tujuannya lebih buat ya, itu tadi, statistik, pelaporan, dan yang paling penting, urusan klaim ke BPJS Kesehatan. Jadi SNOMED CT untuk rekam medis yang detail, ICD-10 untuk urusan administrasi dan statistik. Jadi nggak tumpang tindih ya? Sama sekali nggak. Bahkan sistem yang canggih itu bisa otomatis menyarankan kode ICD-10 berdasarkan kode SNOMED CT yang dokter pilih. Jadi malah bisa mempermudah. Ah, masuk akal. Jadi yang satu buat cerita lengkapnya, yang satu buat ringkasannya. Coba kita lihat contoh-contohnya deh, biar lebih konkret. Di UGD misalnya. Oke, di UGD. Dulu mungkin dicatatnya cuma pasien kecelakaan lalu lintas. Umum banget kan? Iya, sangat umum. Dengan SNOMED CT, catatannya bisa super presisi. Misalnya, fracture of shaft of right femur, 7164000206. Yang mana sistem juga tahu kalau ini punya hubungan sebagai closed fracture, 481-37006. Yang artinya? Artinya, patah tulang tertutup di bagian tengah tulang paha kanan. Detailnya sampai ke level itu. Wow, jadi kalau pasien ini nanti harus dioperasi, tim bedah udah dapat info yang sangat jelas dari UGD. Kalau di poliklinik rawat jalan gimana? Pasien diabetes misalnya? Ini contoh yang bagus. Yang dicatat itu bukan cuma diagnosis utamanya. Diabetes mellitus 73-11090, tapi juga komplikasinya. Misalnya, pasien mulai ngerasa kesemutan di kaki, itu bisa dicatat sebagai diabetic polyneuropathy 2305720002. Bahkan, edukasi yang dikasih perawat, kayak cara ngelola diabetes di rumah, itu punya kode sendiri. Diabetes Self-Management Education 408289007. Jadi seluruh perjalanan perawatan pasien terekam dengan detail ya, sampai ke edukasinya. Ini pasti berguna banget kalau pasiennya pindah dokter. Satu lagi, di kamar operasi. Di pedoman ini disebut soal lateralisasi. Penting banget katanya. Krusial. Ini soal keselamatan pasien. Oke. Nggak boleh lagi ada istilah ambigu kayak operasi penggantian lutut. Harus spesifik. Kalau yang dioperasi lutut kanan, kodenya harus total knee replacement, right? 467513008. Kalau lutut kiri, kodenya beda lagi,
untuk mencegah salah operasi sisi tubuh. Tepat sekali. Ini bukan cuma soal kerapian data. Oke, jadi ini kan level mikro ya, di satu rumah sakit, di satu pasien. Tapi kalau semua rumah sakit di Indonesia melakukan ini, apa yang terjadi? Apa benar semua data ini bisa nyambung jadi satu? Benar. Disitulah kekuatan satu sehat. Semua potongan data yang presisi tadi, dari UGD di Papua, Poliklinik di Jakarta, Kamar Operasi di Surabaya, itu semua mengalir ke satu sistem nasional. Dan manfaatnya bisa kita lihat dari 3 sisi. Coba kita bedah satu-satu. Pertama, buat saya sebagai pasien, apa untungnya? Ini keuntungan terbesarnya buat Anda. Rekam medis Anda jadi terintegrasi secara nasional. Suatu saat Anda lagi liburan di Bali, terus amit-amit harus masuk UGD. Dokter di sana tentunya dengan izin Anda bisa langsung lihat riwayat alergi obat Anda atau hasil EKG terakhir yang Anda lakukan di Jakarta. Wow. Anda nggak perlu lagi panik nginget-inget nama obat atau bawa-bawa setumpuk fotokopian hasil lab. Semua ada, terstandar, dan bisa diakses saat dibutuhkan. Itu skenario idealnya dan kedengerannya bagus banget. Tapi terus terang saya juga jadi sedikit khawatir. Khawatir soal apa nih? Artinya data saya yang paling pribadi, riwayat penyakit saya, ada di sebuah server pusat gitu kan. Seberapa yakin kita ini aman? Kekhawatiran yang sangat valid. Dan dokumen pedoman ini sangat menekankan soal keamanan. Ada beberapa lapis berlindungan. Pertama, datanya itu dienkripsi dari ujung ke ujung. Oke. Kedua, aksesnya sangat dibatasi. Pakai prinsip need to know basis. Artinya, petugas pendaftaran nggak akan bisa lihat hasil lab Anda. Hanya yang berkepentingan. Betul. Ketiga, setiap kali ada yang buka data Anda, itu ninggalin jejak audit digital. Jadi ketahuan siapa, kapan, dan lihat apa. Dan yang paling penting, semua ini harus tunduk pada UU Perlindungan Data Pribadi. Kepercayaan publik itu segalanya di sini. Oke, itu cukup melegakan. Sekarang, manfaat kedua untuk rumah sakitnya sendiri. Apa untungnya buat mereka? Selain, ya, memenuhi regulasi pemerintah. Selain kepatuhan, ini sangat bantu efisiensi. Pelaporan ke Kemenkes jadi lebih mudah, lebih otomatis, dan yang lebih penting, saat menangani pasien, dokter punya akses ke data historis dari vaskes lain. Ini bantu diagnosis lebih cepat dan akurat, plus bisa menghindari pemeriksaan ulang yang nggak perlu. Ujung-ujungnya, kualitas layanan meningkat. Dan yang ketiga, untuk negara, skala makronya. Nah, ini yang sering disebut game changer. Pemerintah jadi punya data kesehatan real-time dari seluruh negeri. Bayangkan, kita bisa memetakan penyebaran wabah demam berdarah secara live, dari jam ke jam, hanya dari data diagnosis yang masuk. Luar biasa. Kebijakan kesehatan bisa dibuat berdasarkan bukti yang sangat kuat, bukan lagi perkiraan. Untuk penelitian, ini seperti tambang emas. Oke, gambaran besarnya sangat menjanjikan. Tapi kita tahu lah ya, ide sebagus apapun implementasinya di lapangan pasti Penuh tantangan. penuh tantangan. Dokumen ini bahkan punya tabel manajemen resiko. Dan resiko paling besar yang diidentifikasi adalah resistensi dari staf. Tentu, Ya, kebayang sih. sangat manusiawi. Ini menggarisbawahi satu kebenaran dalam transformasi digital apapun. Teknologi itu cuma 20%, manusianya dan prosesnya itu 80%. Ini bukan cuma soal pasang software baru. Ini soal mengubah kebiasaan dokter atau perawat senior yang mungkin udah 20 tahun lebih kerja dengan cara lama. Pasti ada keluhan-keluhan kayak, aduh, ribet amat sih, kok saya nggak nemu kodenya atau sistemnya lemot kan? Pasti. Di pedoman disebut di awal-awal, butuh 2-3 menit tambahan per pasien cuma buat ngoding ini. Kalau pasiennya 40 orang sehari, itu bisa lebih dari 1 jam tambahan kerja loh. Betul sekali. Itulah kenapa strategi implementasinya nggak bisa cuma dengan surat edaran. Dokumen ini menjabarkan beberapa pendekatan. Yang paling utama, itu pelatihan, intensif dan berjenjang. Dari pelatihan dasar 4 jam untuk semua staf, sampai mencetak trainer internal di setiap rumah sakit. Pelatihan aja kayaknya nggak cukup ya. Kalau ada masalah di tengah-tengah, mereka harus nanya ke siapa. Nah, itu pilar kedua, dukungan penuh. Harus dibentuk tim helpdesk internal yang responsif, dan yang lebih penting lagi, menunjuk clinical champions. Clinical champions. Iya, mereka ini biasanya dokter atau perawat yang memang antusias dengan teknologi, yang bisa jadi panutan dan tempat bertanya teman-temannya di unit masing-masing. Mereka yang jadi penerjemah antara tim IT dan staf klinis.
Oke, pelatihan, dukungan. Tapi ada satu strategi lagi di pedoman ini yang bikin saya senyum-senyum sendiri. Gamifikasi. Serius ini. Haha, iya. Ini pendekatan yang cerdas menurut saya. Gimana itu? Kita bicara soal mengubah perilaku, dan itu butuh lebih dari sekedar instruksi. Jadi, ada usulan untuk bikin papan peringkat antar unit. Papan peringkat? Iya, mana yang akurasi codingnya paling tinggi. Atau bahkan ngasih penghargaan Best Coder of the Month. Wah, ini menarik. Jadi biar para dokter semangat, input data dibikinin kompetisi kayak main game. Kurang lebih begitu. Ada-ada aja, tapi saya bisa bayangkan ini justru efektif. Siapa sih yang nggak suka dapat pengakuan atau sedikit kompetisi sehat? Ini cara kreatif bikin tugas yang mungkin terasa membosankan jadi lebih menarik. Tepat. Ini menunjukkan pemahaman bahwa adopsi teknologi itu tentang psikologi manusia, bukan cuma tentang fitur software. Jadi kalau kita rangkum semua pembahasan kita, jelas banget ya kalau Snowmed City ini jauh lebih dari sekedar sistem kode baru yang rumit. Ini adalah fondasi dari bahasa baru untuk seluruh ekosistem kesehatan digital di Indonesia. Benar. Sebuah bahasa yang sama, yang presisi, yang memungkinkan data mengalir dengan aman dari ruang praktek dokter sampai ke meja para pembuat kebijakan. Betul. Dan kalau boleh, saya ingin menutup dengan satu pemikiran untuk Anda renungkan. Silakan. Dokumen-dokumen yang kita bahas ini kan fokusnya pada implementasi dan cara kerjanya sekarang. Tapi coba kita lompat sedikit ke masa depan. Bayangkan, jika data klinis yang super detail ini, data tentang gejala, komplikasi, respons terapi, dari jutaan orang Indonesia, bisa dianalisis secara agregat dan sepenuhnya anonim. Pertanyaan-pertanyaan besar apa tentang kesehatan bangsa ini yang akhirnya bisa kita jawab? Mungkin kita bisa menemukan kenapa penyakit tertentu lebih banyak muncul di satu wilayah. Atau menemukan pengobatan mana yang paling efektif untuk subgrup etnis tertentu di Indonesia. Potensi untuk melakukan penemuan medis dari data kita sendiri, itu sungguh luar biasa.